Pencacahan. Pencacahan atau counting merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Terdapat beberapa metode dalam pencacahan, di antaranya aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama prinsip penjumlahan, yang kedua prinsip perkalian. Prinsip penjumlahan adalah suatu kejadian yang tidak saling berhubungan dalam soal terdapat istilah kata atau. Yang kedua prinsip perkalian. Prinsip perkalian adalah suatu kejadian yang saling terhubung. Biasanya terdapat tahap-tahapannya pada soal. Contoh soal prinsip penjumlahan. Yang pertama, suatu waktu ada dua pekerjaan yang dilakukan. Contoh kalimatnya, sekarang Udin belajar atau makan. Di sini saya ambil contoh belajar, berarti ada 3 mata kuliah. Dan di sini ada makan. Saya ambil contoh ada 10 jenis makanan. Nah, di sini terdapat kata atau, yang berarti Udin itu memilih antara belajar atau makan. Tetapi di sini terdapat kata sekarang, yang dimana kemungkinan yang dilakukan Udin sekarang itu ada berapa kemungkinan? Berarti ada 3 ditambah 10 sama dengan 13. Berarti ada 13 kemungkinan yang dilakukan Udin sekarang. Contoh yang kedua, rute dari rumah A menuju rumah B. Yang pertama, kita bisa melewati jalan 1, dilanjutkan dengan menuju jalan 2, dan dilanjutkan menuju jalan 3 dan sampai di tempat tujuan. Itu termasuk dengan 1 jalur. Setelah itu, jalur yang kedua kita dapat melewati jalan 4. Setelah itu dilanjutkan dengan jalan 3. Setelah itu sampai di tempat tujuan. Terdapat 1 jalur lagi. Bisa kita juga menggunakan jalur yang ketiga, yaitu dari rumah A menuju jalan 5. Setelah itu dari jalan 5 menuju jalan 6. Setelah itu sampai di rumah B. Ada 1 jalur lagi untuk menuju rumah B. Jadi kita bisa menjumlahkan 3 jalur tersebut. Jadi ada 3 jalur yang dapat ditempuh dari rumah A menuju rumah B. Jadi kita bisa memilih salah satu dari 3 jalur tersebut menuju rumah B. Contoh soal prinsip perkalian. Contoh soal yang pertama, satu pekerjaan terdapat 3 tahap pengerjaannya. Contoh yang saya buat yaitu membuat layangan. Tahap yang pertama yaitu memotong bambu. Tahap yang kedua yaitu meraut bambu. Tahap yang ketiga yaitu dekorasi layangan. Pada saat memotong bambu, kita ambil contoh menggunakan 2 alat. Pada saat meraut bambu, kita ambil contoh menggunakan 1 alat. Dan dekorasi layangan kita ambil contoh menggunakan 2 alat. Jadi ada 4 cara memilih alat untuk membuat layangan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengisian tempat kosong. Dan pengisian tempat kosong sendiri definisinya adalah
Misal gini, ada n tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat Kn. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2, seterusnya sampai dengan Kn. Contoh soal, berapa angka biner yang terdiri dari 5 digit? Nah, perlu diketahui bahwa angka biner dia terdiri dari hanya 0 dan 1. Nah, karena kita ingin membuat susunan angka biner yang terdiri dari 5 digit, maka n tempat adalah 5. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Dan karena kita membuat angka biner, kita tidak bisa menulis 0 di bilangan pertama ini. Maka kita tulis hanya ada satu kemungkinan, yaitu bilangan 1. Nah, yang kedua, kita ada dua kemungkinan. Kita bisa menulis 0 dan kita juga bisa menulis 1. Maka sini kita tulis 2. Ini juga sama. Maka hasilnya adalah 1 kali 2, 2, 4, 8, 16. Berarti ada 16 digit angka biner yang dapat dibentuk dengan hanya 5. Oke. Berikutnya soal kedua. Misal mungkin kita modifikasi soal ini menjadi string biner. Nah, ini untuk penyelesaiannya lumayan persis 3, 4, 5. Dan karena ini kita buat string, maka apabila di sini kita buat angka 0, maka tidak ada masalah karena itu bukan suatu jenis data yang akan kita operasikan. Maka ini bisa ditulis 2, 2, 2, 2, 2 atau 2 pangkat 5, hasilnya sama dengan 32 string biner yang bisa dibentuk. Oke, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal kedua, saya taruh di sini aja. Berapa banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R? Jika huruf pertama adalah huruf vokal. Oke, pertama kita lihat definisi di sini. Misal ada N tempat tersedia. Tahap pertama kita tulis ada berapa tempat yang ingin kita sediakan. Sini ada 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan karena huruf pertama adalah huruf vokal, di sini huruf vokal ada apa aja? Ada A, dan juga ada I. Nah, kita tulis 2. Yaitu sini 2, A dan I. Nah, berikutnya kita dari pilihan 6 ini hanya akan tersisa 5 kan. Kalau misalkan kita pilih A, akan tersisa 5. Atau mungkin kita pilih I, akan tersisa 5 juga. Maka kita tulis di sini ada 5 kemungkinan. Berikutnya 4, 3, 2, dan 1. Akhirnya nilainya adalah 240 kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf ini apabila huruf pertama adalah huruf vokal. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Jadi, kata kunci dari permutasi sendiri yaitu memperhatikan urutan. Permutasi R adalah susunan terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Sebagai contohnya, misalkan himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, susunan terurut 3, 2, 1 adalah sebuah permutasi dari S, sedangkan urutan 3 dan 2 merupakan permutasi 2 dari S. Banyaknya permutasi R dari N objek yang berbeda dinotasikan dengan B dalam huruf N, R atau N, B, R dengan B huruf kapital, N dan R huruf kecil. Untuk menemukan B, N, R dapat gunakan aturan perkalian. Misalkan himpunan S beranggotakan A, B, C. Permutasi 2 dari S adalah susunan huruf A, B
AC, BA, BC, CA, dan CB. Sehingga ada 6 permutasi 2 dari himpunan dengan 3 elemen. Dengan menggunakan aturan perkalian, ada 3 cara untuk memilih elemen pertama dan ada 2 cara untuk memilih elemen kedua pada susunan huruf tersebut. Sehingga banyaknya susunan huruf adalah B dalam kurung 3,2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih besar sama dengan 1, R kurang dari sama dengan N, maka permutasi R dari himpunan dengan N elemen berbeda adalah B N R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Di sini sudah ada contohnya. 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri, dalam artian tidak bersamaan. Banyak cara kedatangan ke-4 pejabat sebesar. Cara menjawabnya diketahui N sama dengan 4 yang menyatakan pejabat yang diundang. R sama dengan 1 menyatakan bahwa mereka datang secara sendiri-sendiri. Jadi B 4,1 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial, sehingga menjadi 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya dicoret sehingga hasilnya 4. Jadi banyak cara kedatangan ke-4 pejabat, yaitu sebesar 4 cara. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, jika di permutasi kita memperhatikan urutan, maka di kombinasi kebalikannya, yaitu tidak memperhatikan urutan. Kombinasi R adalah susunan tak terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Sebagai contohnya, misalkan himpunan S yang beranggotakan 1, 2, 3, susunan tak terurutnya yaitu 3, 2, 1 adalah sebuah kombinasi dari S. Sedangkan susunan 3, 2 merupakan kombinasi 2 dari S. Di sini ada catatannya, 3, 2 memiliki kombinasi 2 yang sama dengan 2, 3. Karena urutan elemen dalam susunan tidak diperhatikan. Banyaknya kombinasi R dari N objek yang berbeda dinotasikan dengan C dalam kurung NR atau NCR, dengan C merupakan lambang kombinasi yang dilambangkan dengan huruf kapital. Banyaknya kombinasi R dari himpunan dengan N elemen, di mana N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari sama dengan 1, R kurang dari sama dengan N adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di sini sudah ada contoh soalnya. Rudy pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudy. Cara menjawabnya diketahui N sama dengan 6, R sama dengan 3. 6 merupakan 6 jenis buku dan 3 merupakan 3 jenis buku yang akan diambil oleh Rudy. Kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial.
kombinasi 3 sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 yang di sebelah sini bisa dicoret dengan 3 kali 2 kali 1 yang di sebelah sini. Jadi ini hilang sehingga menjadi 6 kali 5 kali 4 dibagi sisa yang sudah dicoret ada 3 kali 2 kali 1. Di sini angka 3 bisa dicoret dengan angka 6 sehingga di sini tersisa 2 dan 2 di sini bisa dicoret dengan 2 di sebelah sini, maka tersisa 5 kali 4 dibagi 1. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudy adalah 20 kombinasi.